Baik, para mahasiswa semua, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para mahasiswa semua ya, semester 6 pada mata kuliah Media dan Teknologi ya, pembelajaran di STAI Al-Aulia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga para mahasiswa semua ya bisa mengikuti kuliah media dan teknologi pembelajaran melalui daring Jimet ini. Para mahasiswa semua, izinkan Bapak untuk meng-share ya materi kita hari ini yang berjudul tentang sumber dan media pembelajaran ya. Ya, ini sebenarnya harusnya di STAI Al-Aulia ya, ini belum Bapak ganti, masih di Inais Bogor ya. Ini kelihatan ya? Oke. Mahasiswa jangan diam ya, harus interaktif juga. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa proses komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, ya kan? Kemudian ada medianya ya, media itu sebagai perantara, sehingga nanti ada umpan balik antara komunikator dan komunikan ya. Dalam hal ini kalian nanti sebagai calon guru harus berkomunikasi dengan para peserta didiknya ya. Komunikator, guru, dan komunikannya adalah siswa ya atau peserta didik. Nah, kalau kita lihat di sumber belajar, pengertian sumber belajar dulu ya. Sumber belajar itulah segala sesuatu baik yang sengaja dirancang maupun yang sudah ada. Ya. Jadi artinya sumber belajar itu banyak. Bisa yang kalian rancang sebagai guru ya, maupun yang sudah ada. Nah, nanti yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu. Jadi intinya itu membuat atau membantu peserta didik dalam belajar. Itu namanya sumber belajar ya. Nah, sumber belajar itu memang banyak ya. Ini tuh hari Pancasila saja. Sekitar ya atau sumber belajar lainnya. Kalau kita lihat dari komponennya dalam sumber belajar itu ada pesan, ada orang, ada bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Ya. Pesan berarti apa yang mau disampaikan, orang berarti komunikannya ya atau komunikatornya, dan juga bahan, alat, teknik, lingkungan ya. Ini menjadi bagian daripada sumber belajar. Nah, sumber belajar lihat ya, yang pertama pesan. Nih, kalau pesan berarti kan informasi itu yang diteruskan ya oleh komponen lain dalam ada ide, fakta, arti ya, ini kan pesan ya. Tulisan-tulisan ini pesan. Informasi, data, fakta itu pesan, yaitu sumber belajar. Kemudian komponen orang, berarti manusianya ya. Manusia itu kita nih mahasiswa atau nanti calon guru ya, itu sebagai salah satu komponen. Nah, kalian dibekali dulu tuh supaya bisa menyampaikan dengan baik, bisa menyampaikan ilmunya dengan baik kepada para peserta didik supaya tidak salah nih ya, tidak salah mendidik, maka para mahasiswa dibekali dengan ilmu ya. Nah, ilmu itu diolah nanti Anda sajikan kepada siswa gitu ya, seperti itu. Ini ada yang baru masuk ya. Saya admit dulu nih, Pak. Oke, berarti sudah 18 ya. 18, mudah-mudahan yang lain yang belum bisa masuk lagi ya. Oke, itu adalah komponen ya. Selanjutnya, ini komponen. Nah, ini ada komponen, kalau tadi komponen orang, sekarang komponen bahan. Nah, bahan itu jumlah materi ya, sesuatu yang mengandung pesan, disajikan melalui alat ataupun oleh diri sendiri ya. Nanti kalian dalam mengajar itu diwajibkan untuk membuat namanya RPP ya,
rencana pelaksanaan pembelajaran. Juga membaca buku paketnya ya, baik yang online maupun offline ya. Itu suatu kewajiban. HP-nya tipe C. Ya, itu suatu kewajiban. Kalau kalian tidak mau membaca, tidak mau belajar, nanti kalian akan ketinggalan informasi dengan siswanya ya. Masa? Mohon kerjasamanya di mute dulu ya, jangan ngomong yang lain, belajar dulu. Kamu kebiasaan itu, nggak mau fokus. Ya, nanti nggak akan ngerti apa yang disampaikan ya, jadi tolong dengarkan dulu. Nah, kalau nanti mau nanya, boleh ya, silahkan aja. Tapi jangan ada yang lain gitu, nanti pikirannya kemana-mana. Jadi mohon fokus dulu, kita kuliah dulu gitu ya. Itu selalu dibiasakan seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nih, kita lanjutkan ke alat. Nah, alat ya, sekarang zamannya canggih, peralatan udah mulai modern ya. Itu adalah sesuatu gunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, nanti bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan alat komunikasi yang lain ya, mistar, misalnya penggaris, bisa menggunakan peralatan-peralatan yang modern ya, internet, atau peralatan-peralatan yang lain ya. Itu sebagai sumber belajar juga. Nah, teknik cara ini adalah strategi. Nah, strategi ada metode ya, yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan dalam menggunakan bahan, peralatan atau orang ya, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Nah, ini maksudnya kalian nanti sebagai guru itu harus bisa membuat atau pandai ya, mendesain teknik cara mengajar yang bervariasi. Teknik mengajar yang berbeda-beda, yang bervariasi, yang melayani semua kebutuhan peserta didik. Jadi ngajarnya jangan monoton, hanya satu ceramah doang, jangan. Harus diskusi, ada main drama, ada nyanyi, ada ke lapangan, ada studi pustaka ya, karena siswa kita itu berbeda-beda, beragam ya, seperti itu. Dan memang menjadi guru tidak mudah ya. Kayaknya mahasiswa harus benar-benar dari sekarang ya menyiapkan diri menjadi guru yang profesional ya, guru yang bisa melayani dari sekarang, mulai belajar pakai teknik ya, menyampaikan informasi agar peserta didiknya tidak bosan ya, jangan sampai boring ya siswanya. Berikutnya yang sekolah lingkungan di sekitar sekolah ya, itu dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kantin bisa jadi sumber belajar, kebun bisa, pasar bisa, ya, pustaka bisa. Jadi banyak lingkungan itu jadikan sumber belajar. Lanjutkan lagi, sampai sini dulu ada yang ditanyakan, silakan kalau mau bertanya dulu. Kalau mau ini raise hand atau apa bisa sih. Nih. Sudah jelas, sampai sini dulu, komponen dulu, 6 komponen ya, tadi dalam sumber belajar ya. Nanti mahasiswa tugasnya membuat resume ya, rangkuman dari materi-materi ini yang disampaikan ya. Jadi jangan diam aja ya. Nanti ada rekamannya, disimak lagi terus buat resume ya dari hasil perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Oke, kalau belum ada, Bapak akan lanjutkan lagi dengan slide yang berikutnya ya. Nah, setelah mengetahui komponen sumber belajar, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu media ya. Jadi media itu bagian daripada sumber belajar. Media, medium ya, perantara. Media komunikasi berarti perantara penyampai pesan atau informasi. Media pembelajaran lebih khusus lagi yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Itu namanya media pembelajaran. Karena media itu banyak ya. Nah, kita fokus pada media pembelajaran. Nah, sebenarnya apa kontribusi media dalam proses pembelajaran? Ini ada kontribusinya banyak ya. Kalau mahasiswa atau guru, calon guru membuat media pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali ya kontribusinya.
Yang pertama, penyampaian pesan dapat lebih terstandar ya, daripada ngajar model konvensional, ngajar zaman dahulu, hanya ceramah aja. Nah, kita nggak tahu nanti di kelas ini beda, kelas itu beda, akhirnya nggak ada standar. Ya. Tapi kalau pakai media, jadi hampir seragam dan apa namanya lebih bisa memfasilitasi siswanya, ya. Lebih optimal ya, yang akhirnya pada peningkatan prestasi peserta didik. Pembelajaran dapat lebih menarik ya. Ini kalau kita menggunakan media. Mungkin kalian bisa bayangkan ya, ngajar dengan hanya bicara, ngomong, dibandingkan dengan ngajar, kalian siapkan nih bahan-bahan, mau ngajar apa. Ngajar mata pelajaran PAI, sudah disiapkan di bawah dari rumah tuh. Disiapkan bukunya, disiapkan gambar-gambar menariknya, disiapkan radionya, disiapkan segala sesuatunya ya yang akan dipelajari siswa. Akan lebih menarik. Mungkin ada miniatur Ka'bah, ada miniatur cerita-cerita zaman nabi-nabi gitu ya, itu kan lebih menarik dibandingkan dengan kalian ngajar hanya membawa orang doang ya, seperti itu. Yang berikutnya pembelajaran menjadi lebih interaktif ya, karena ada teori belajarnya, jadi nggak sembarangan. Jadi kalian itu nanti kalau jadi guru ngajar itu nggak sembarangan, nggak hanya sekedar masuk ke kelas itu, nggak bukan seperti itu. Kalian akan ditiru ya, akan dicontoh perilaku dan semuanya oleh siswa. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Ya, dapat diperpendek itu artinya lebih cepat, lebih efisien, efektif dibandingkan berlama-lama. Bisa kalian bayangkan ya, kalau misalnya kalian siapkan dulu PowerPoint-nya, siapkan dulu materinya, itu akan lebih cepat dibandingkan kalian menulis dulu di papan tulis lama tuh. Nulis ayat aja bisa beberapa makan waktu berapa menit ya, sehingga waktunya habis hanya untuk nulis. Nah, lebih enak disiapkan dari rumah. Emang seperti itu ya persiapan kita dalam memberikan materi kepada para siswa nanti. Berikutnya, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Jelas ya, kualitas ya. Kita selalu ingin berupaya ya, agar kualitas pembelajaran siswa kita itu meningkat. Jadi kehadiran kalian nanti di dalam dunia keguruan, pendidikan, itu memberikan kontribusi kepada siswa. Bukan menjadi beban ya, tapi memberikan sesuatu, ya, memberikan yang berharga untuk pembangunan sumber daya manusia pendidikan di Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian berikutnya lagi nih. Apa kontribusi media itu? Yaitu berikutnya, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Ya. Seperti hari ini, kalian di rumah. Kalian mungkin ada di pesantren, di mana. Bapak juga di rumah. Tapi bisa belajar kan? Karena ada media yang digunakan. Medianya Jimit. Ya kan? Kemudian menggunakan PowerPoint. Seperti itu ya. Kemudian sikap positif siswa terhadap materi juga bisa ditingkatkan ya. Senang siswanya senang, positif kalau diajar sama Pak ini, Pak itu, oh ada medianya menarik ya, senang. Peran guru juga berubah ke arah yang lebih positif ya, daripada ngajar asal-asalan, hanya masuk kelas nggak ada persiapan, itu kurang bagus. Nah, berikutnya lagi, kalau tadi kontribusi, sekarang adalah peran ya. Peran itu fungsi. Peran media dalam pembelajaran. Pertama, membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi, apa namanya, hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak bisa dipahami atau sulit dipahami ya, hal-hal yang kira-kira tidak real, tidak konkret, itu bisa dikonkretkan dengan menggunakan media-media dalam bentuk gambarnya, videonya, gitu ya, seperti itu. Berikutnya, mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting. Kadang-kadang kita blok ya, warnanya merah, warna biru, warna tebal, apa dan semuanya gitu ya. Itu bisa menjadi fokus ya siswa itu terhadap materi yang disampaikan. Memberikan pengganti ya, pengalaman langsung. Misalnya praktek nih, praktek
ya pengalaman langsung manasik haji gitu ya. Kalau misalnya kita buatkan karikaturnya ya atau gambar-gambar videonya ya, ataupun ada video di YouTube kita ambil sedang acara manasik haji misalnya kalau PAI ya, itu bisa menjadikan mengganti dari pengalaman langsung. Mendekatkan objek yang sukar, berbahaya. Misalnya praktek apa? Praktek yang berbahaya, misalnya kalau dalam IPA itu ya zat kimia itu kan berbahaya ya, yang meledak dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa kita dekatkan dengan menggunakan pembelajaran interaktif. Berikutnya memberikan pengalaman ya, segi pengamatan, perbedaan warna secara visual, juga menyajikan yang berupa gerak ya. Kan ada gerak-gerak ya di animasi ya, di PPT itu ada. Masih gemuk ya. Gemuk ya. Halo, kenapa ini? So, Apa nih? Yo, bentar. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mahasiswa masih 18 ini masih pada aktif mendengarkan ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. silahkan sekarang gantian kalau Masih. misalnya kalian mau ada yang ditanyakan, konfirmasi. Tapi fokus ya ke kuliah kita, bukan ke yang lain. Silahkan, siapa dulu mau bertanya? Kenapa enggak pada diem, enggak ada ditanyakan? Belum nyambung. Bentar, kita tanya lagi ya. Nah, ini kalau perkembangan media ya, nanti sambil berjalan aja ya. Kalau memang belum ada yang ditanyakan ya, perkembangan media itu dulu namanya media cetak, itu generasi pertama. Generasi kedua udah ada radio, audio. Generasi ketiga televisi, video. Sekarang generasi keempat yang namanya abad 21 4.0 ya, abad keempat itu udah komputer jaringan. Nanti generasi kelima itu adalah robotik ya. Jadi udah menunggu ke depan tuh nanti mungkin kalian akan mengalami generasi kelima ya. Itu udah robotik, semuanya dilaksanakan secara robotik ya. Sekarang baru sampai ke jaringan, ke online ya. Itu generasi keempat. Itu pun sudah abadnya milenial ya, generasi keempat. Jadi kalian harus update sebagai guru, nanti update teknologi informasi, perkembangan-perkembangan. Jangan sampai siswa yang sudah tahu duluan tentang bagaimana menggunakan gadget dan semuanya, gurunya belum bisa. Itu juga menjadi problem ya. Oke, jenis media, ada media cetak ya. Cetak itu ya banyak yang dicetak. Buku, koran, mass media ya. Media radio, televisi, jaringan ya, ini contoh-contohnya. Nah, tren pemanfaatan media biasanya untuk integrasi ya, itu menggabungkan konvergensi untuk interaktif online ya, tren-tren seperti ini. Jadi media itu untuk membantu ya, membantu kita menyampaikan suatu pesan. Integrasi berarti digabungkan dua atau lebih media dimanfaatkan secara terpadu untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Misalnya mau mengajar nih, kita menggabungkan misalnya antara media apa, media video, media PPT, media lingkungan, boleh digabungkan jadi satu. Itu juga lebih lengkap ya, lebih bagus. Selain integrasi, media juga bisa menjadi konvergensi, digabungkan berbagai tipenya, teks, foto, grafik, suara, ya itu animasi ya. Dalam ini PowerPoint ya biasanya gitu. Interaktif, ada komunikasi ya antara media dengan penggunanya, ada stimulus dan respon. Nah, kalau jaringan ini menggunakan server. Jaringan ya, yang seperti hari ini kita menggunakan server ya, seperti itu. Kalau nggak ada WiFi, nggak ada internet ya susah ya, seperti itu. Oke, selesai dulu yang ini, tapi masih ada lagi PowerPoint yang kedua ya. Kita tutup dulu ya, kita pindah ke sini. Silakan kalau mau bertanya ya, jangan diam aja, jangan pasif. Gitu.
Kita pindah ke PowerPoint yang Banyak, Pak. kedua. Nah, ini. Ya, boleh. Pak. Menarik. Selain Bentar. media ini, Yang ini nih, sorry. Oke, silahkan. Ya Pak, ya gimana? Suaranya mana? Pak, Ya. Apa pertanyaannya? selain daripada kelebihan, kurangannya apa Pak dari sumber pembelajaran ini Pak? Kelebihan, Pembelajaran kekurangannya, ini. Ya, kekurangannya apa itu Pak? sumber belajar. Oh, kalau Ya, sebenarnya sumber belajar atau media pembelajaran itu, kalau kita lihat dari kontribusinya ya, yang ini ya, nih. Sebenarnya ya kalau kekurangan, kalau ngelihat kekurangannya, ya mungkin menyulitkan kita, ya kita persiapan harus ini, tapi itu kan konsekuensi ya bagi guru nanti. Tapi lebih banyak pada kelebihannya kan. Memang kan kita niatkan untuk jadi guru kan, niatkan seperti itu. Jadi memang sebenarnya ya nggak ada sih terlalu apa namanya kekurangannya, banyak kelebihannya. Kelebihannya itu apa namanya kita lebih efektif. Jadi kita ngajar itu apa yang disampaikan benar-benar masuk ke dalam pikiran anak mahasiswa. Karena kan senang ya, senang dan paham, mengerti. Jadi kalau kita ngajar menyampaikan nggak ngerti itu percuma, masuk kiri keluar kanan gitu ya, seperti itu. Praktek misalnya pakai media apa? Medianya pakai media lingkungan. Kan dia anak suruh nyangkul langsung, suruh nanam padi, suruh nanam kalau ini ya tentang budidaya tanaman ya misalnya ya. Atau apa melihara ikan ya, langsung kan dia bekerja atau merakit komputer, langsung melakukan pakai media. Nah, sehingga anak-anak langsung merasakan gitu. Daripada ngajar itu ngomong doang, cuma pakai ceramah gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau kelemahannya ya memang kita repot sebagai guru ya, ya gimana lagi ya, kita memang harus melayani, gitu, harus mau ya seperti itu. Oke, ada jadi yang lain? yang ini Pak, yang lebih baiknya berarti audio visual lebih baik ya Pak ya? Ya, audio visual lebih bagus. Kalau audio visual berarti kan ada suara, ada gambar, ya lebih bagus. Ya radio ya, itu audio gitu seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Ya, penjelasannya. kita lanjutkan satu lagi ya. Ini saya tadi salah membuka PPT sebentar. Kita harus bukan yang ini nih Mas, sama double. Ya, izin dulu yang ketiga. Nih media belajar yang ini maksudnya. Ya, diharapkan para mahasiswa bisa interaktif ya, jika ada hal-hal yang kurang mengerti ditanyakan atau konfirmasi, menambahkan juga boleh ya. Baik para mahasiswa semuanya, kita masuk ke sesi kedua ya, jadi masih di media pembelajaran. Nah, kalau kita simpulkan tentang media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ya, dari pengirim ke penerima. Sehingga dapat merangsang pikiran nih, tujuannya ini, terangsang pikirannya, perasaan, perhatian, dan minat siswa ya, sehingga belajar terjadi. Nah, kalau melihat dari kesimpulan ini, maka penggunaan media itu tidak ada ruginya. Kalau kita niatkan ya, sebagai guru nanti, kepada siswa ya. Memang ya repotnya itu aja, cuma repot buat gambar-gambar dulu, harus cari di internet dulu, harus ini ya. Tapi kalau sekolahnya sudah online lebih cepat ya gitu. Ya ini apa namanya? Memang tugas kita sebagai guru melayani semua siswa agar mendapatkan pelayanan yang baik ya. Ya, ini sebuah gambar simbol ya. Proses komunikasi akan gagal ya, akan gagal apabila komunikator menyampaikan tidak dengan benar. Ini contoh-contohnya ya, nggak mengerti ya gitu.
seperti ini. Kita lihat gambar berikutnya nih. Ini komunikasi akan berhasil, mungkin kelihatan dari senyumnya, dari matanya, pandangan, karena ada alat, ada yang dilihat gitu ya, daripada hanya bicara saja gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran ya. Dalam teknologi pendidikan, media bahan ya sebagai sumber belajar itu merupakan komponen dari sistem instruksional ya. Media bahan adalah software. Jadi ada software, nanti ada hardware ya, bedakan ya. Jadi software itu adalah perangkat lunak, hardware perangkat keras. Nah, softwarenya itu nanti apa software yang buat instalasi ya. Terus kalau hardware berarti yang ditunjukkan, yang peralatannya ya gitu. Bedakan ya software dan hardware. Nah, ini ada beberapa pendapat. Media itu ada 3 ya, ada suara, visual, dan gerak visual. Menurut pendapat yang lain, semakin rumit jenis perangkat makin mahal. Sesuaian rangsangan dengan karakteristik peserta didik ya gitu ya. Ini menurut pendapat-pendapat ya. Nah, klasifikasinya memang media visual, media audio, dan media audio visual. Ya, tadi yang ditanyakan oleh teman kalian, jadi media audio visual akan lebih bagus ya, karena ada yang didengar dan dilihat. Nah, kita lihat ya, ini beberapa media karakteristiknya ya. Media visual. Nah, visual itu kalau kita mendengar visual berarti apa yang dilihat. Ya, apa yang dilihat gitu. Dilihat oleh siapa? Oleh peserta didik. Nah, berarti apa? Ada foto, gambar gitu kan. Sketsa, ilustrasi gitu kan. Diagram, bagan gitu ya. Diagram juga dibagi lagi kan macam-macam kan. Ada bagan alir ya, organisasi ya, ada lukisan, pemandangan gitu kan. Jadi berbagai macam ya. Banyak ya, itu namanya bagan. Nah, ada bagan terurai, petunjuk, dan sebagainya. Ada garis, batang, gambar, lingkaran, ya, seperti ini. Karikatur, poster, peta. Jadi banyak ya, kalau mau menunjukkan kepada siswa itu banyak sekali. Ada peta kan, peta atlas, globe, ya, bola dunia. Nah, kalau ngajar IPS di kelas, di bawah petanya itu. Peta, globe, ya, tunjukkan. Atau miniatur itu tiruan ya, tiruan ya. Itu juga termasuk di dalam salah satu media. Nah, tadi dijelaskan ya manfaat media memang secara umum itu memperjelas agar penyajiannya lebih jelas lagi, tidak verbal ya. Verbal itu artinya hanya kata-kata gitu ya. Nah, kita lebih konkret ya. Mengatasi keterbatasan ruang waktu jelas ya seperti ini. Kita mengingat siswa kita kan majemuk ya, berdiferensiasi ya, beda-beda gitu ya. Jadi harus kita layani. Nah, dengan media meningkatkan gairah, membantu pengajar ya. Dilihat saya. Grafik juga ya. Ya itu. Kita Ada yang bocor tuh suaranya. Nah, baru masuk nih siapa lagi nih? Terlambat. Ya, suaranya ada yang bocor. Di-mute dulu. Ini dulu. Siapa tuh? Yusuf Saprudin. Ngobrol dengan yang lain. 1, 2, 3. Yusuf. Nah, di-mute dulu, di-mute. Oke, udah. Ya, harus tertib ya, disiplin ya. Apa yang dilaksanakan sekarang, belajar dulu, kuliah dulu, nanti baru ya gitu. Dibiasakan, nanti kamu calon guru kayak gini modelnya. Ya, yang benar. Oke, lagi ya. Ya, semakin lama mahasiswa harus semakin dewasa dan semakin apa namanya ya, semakin menunjukkan pribadi sebagai guru ya. Karena ke depan kalian jadi guru, bukan jadi apa-apa, jadi guru ya. Oke, ini gambar-gambar tadi, peta. Nah, ini ada masing-masing ada kelebihan dan keterbatasan media ya. Kalau ya setiap media itu ada kelebihan dan keterbatasan. Gambar foto, nah kan dia konkret ya kalau gambar ya. Tapi ya harus dibuat dengan bagus kan.
harus autentik, sederhana, ukurannya relatif bagus, sesuai dengan tujuan, ya sketsa ya seperti itu. Media audio, nah audio kan berarti ya suara, berarti murah ya dibandingkan dengan menggunakan suara, ya apa menggunakan suara dan gambar ya TV ya lebih mahal gitu ya. Tapi memang semuanya itu bermanfaat ya. Atau laboratorium bahasa ya gitu, seperti itu. Nanti kalau ngajar bahasa Arab kan harus pakai lab bahasa ya gitu. Nah, dan lain-lain, ada diagram, grafik ya. Peta, globe, papan planel, papan buletin. Nah, ini media audio ya, radio, alat perekam ya, dan banyak ya di sini. Ada film juga ya, film gerak ya, berarti film yang bergerak ya. Jadi film drama atau apa namanya sinetron ya, itu kan bergerak ya. Itu bisa mengingatkan, bagus untuk menerangkan suatu proses, menampilkan kejadian masa lalu ya. Memang kelemahannya biayanya mahal ya, gitu memproduksi. Ya, dan lain-lain ya. Satu lagi, tadi udah ya, ini kontribusi sudah. Ya, ini diulang lagi ya. Tadi gue ya ini perkembangan media juga sudah. Oke, sampai di sini adakah yang ingin disampaikan? Kemarin ada tugas ya, tugas untuk membuat apa media. Bisa ditampilkan nggak hari ini salah satu kelompok ya untuk tampil menyampaikan? Ketua kelasnya siapa? Halo? Robi, Pak. Yuk. Robi Udin. Yuk Robi Udin, kita tampilkan. Ada nggak yang mau tampilkan hasilnya? Bisa. Untuk kemarin kan kalau nggak salah nggak jadi pakai kelompok Pak ya. Jadi masing-masing dari mahasiswa aja. Ya udah, siapa dulu yang tampil? Bisa, kalau mau share screen hasilnya juga bisa. Kalau mau diterangkan, sampaikan juga boleh. Siapa kira-kira ya dari teman-teman ini? Harus semuanya, siapa? Jangan males-malesan membuat media. Kan mata pelajarannya apa, medianya mau pakai apa gitu kan, caranya menggunakannya gimana gitu. Kemarin kan gitu. Belum ada yang siap. Berarti nggak dikerjakan ya. Nah, itu nanti kalian sama. Kalian nanti kalau misalnya nanti memberikan tugas kepada siswa juga gitu, nggak dikerjakan. Karena kamu juga nggak ngerjain. Ya, kayak Pak, gitu. ini Pak, coba saya lihat, Pak. Yo, silahkan. Ya, terangin namanya apa. Ini namanya Ini siapa? saya, Kamu nama dulu. Bilang. nama saya Nurudin, Pak. Ya, terus. Nah, ini yang saya gambar adalah siklus air, Pak. Nah, air. Oke. Nah, jadi di sini saya gambar ada bagaimana perkembangan air dari mulai menguap, ya menguap melalui awan, terus nanti dari awan mendung, lalu turun lagi ke bawah, melalui pegunungan, lalu ke laut, kembali melalui sungai ataupun laut. Ya. Ya, bagus ya. Itu namanya media apa? Masuknya media gambar. Iya, gambar ya, nggak bisa bicara, nggak ada suara, tapi udah jelas ya. Daripada anak suruh lihat laut, gunung harus jauh ya. Nah, kan dekat tuh, enak ya seperti itu. Oke, makasih ya. Setelah mahasiswa udah membuat. Ya, Dulu satu dulu. Yang lain lagi. Mana nih yang lain? Media apa yang dipakai nanti ngajar? Belum ada. Ya, kalau nggak ada jangan dipaksakan ya. Berarti tugasnya ini individu ya. Harus satu mahasiswa, nanti mahasiswa yang lain, 20 mahasiswa lagi, membuat ya media ya, sesuai dengan kelas atau mata pelajarannya apa gitu ya. Mau tingkat SD boleh, MI boleh ya, semuanya boleh ya. Seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada, maka kegiatan perkuliahan kita pada hari ini kita sudahin sampai di sini ya. Jangan lupa nanti mengisi daftar hadir ya, absen yang ada di
kampus itu berarti hari Selasa kemarin ya, itu masuk penggantinya hari ini. Bapak mohon maaf ya yang sebesar-besarnya atas segala kekilapan, mungkin ucapan dan sebagainya ya. Tidak lain dan bukan tujuannya supaya kalian menjadi mahasiswa yang benar ya, menjadi guru dan nanti mengabdi pada negara kita ya, untuk meningkatkan sumber daya manusia ya siswa ya, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk istirahat. Ya.